Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, ini mata kuliah Legal Translation ya, Legal Translation. Jadi pada hari ini kita mulai melihat penerjemahan yang paling awal dalam proses legal translation atau penerjemahan hukum, yaitu menerjemahkan surat bilateral. Ya. Bagaimanapun namanya surat itu tidak tergantikan, ya, meskipun nanti bukan nanti ya, meskipun sekarang sudah ada email segala macam, tetap kalau misalnya surat pasti akan dijadikan sebagai lampiran karena stempel adanya di situ, legalitas semuanya ada di situ. Email itu hanya pengantar ya. Misalnya pakai email pun pasti dia dijadikan attachment atau lampiran. Seperti itu. Sebentar saya share screen dulu. Oke, apa terlihat di layar Anda teksnya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke ya. Jadi ini surat dari waktu itu Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden RI ya, RRI, waktu terjadi gempa bumi di Kashmir ya, di Kashmir. Ya ini off record saja, sebetulnya ini adalah surat yang saya kirimkan secara resmi, gitu ya. Jadi ini saya menerjemahkan, saya kirimkan secara resmi, gitu ya, pada 2006. Itu. Ya ini saya ambil sebagai contoh ya. Jadi saya mengambil di internet karena ini yang sudah saya lakuin secara langsung saja ya. Pertama, ini versi bahasa Indonesianya ya, versi bahasa Indonesianya yang akan kita terjemahkan, ke dalam bahasa Inggris tentunya, ya. Nah, ya, pertama seperti saya bilang, di dalam legal translation Anda mungkin bisa menerjemahkan dan Anda cakap dalam menerjemahkan, tapi jangan lupa dalam legal translation tentunya ada format, ya, ada format yang harus diperhatikan. Bentuknya gimana sih, formatnya gimana sih, susunannya gimana sih, gitu ya. Pertama kita bicara dari tanggal ini, 6 September, ya. 6 September, kira-kira bagaimana kalau diterjemahkan menjadi gimana? September 6, September 6. Lalu? Koma, pakai koma atau enggak? Pakai koma atau enggak? Pakai, Pak. Pakai ya? Pakai, Pak. Pakai, Pak. September 2006 ya. Jadi September 6, 6 lalu koma 2006. Ini koma ini mutlak ya, karena kalau misalnya ada koma nanti 6 dan angka 2-nya itu seolah-olah nyambung gitu ya. Dan yang tentunya kita akan melihat lagi ya, ketika kita menyampaikan surat ini, kita menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Tentunya kita lihat dulu negara itu seandainya menggunakan bahasa Inggris ya, dia menggunakan bahasa Inggris yang mana? Bahasa Inggris mana? American style atau British style, gitu ya. Kenapa begitu Pak? Gitu ya. Kan Kashmir tidak berbahasa Inggris. Ya memang karena bahasa internasional kan bahasa Inggris ya, maka kita menggunakan bahasa Inggris, gitu ya, bahasa Inggris. Nah, Kashmir itu kan tidak berbahasa Inggris, kita menerjemahkan dalam bahasa Inggris ya karena itu bahasa internasional, maka kalau negara itu tidak berbahasa Inggris, maka Anda gunakan bahasa Inggris American style. Paham ya? Jika negara itu tidak berbahasa Inggris, maka Anda gunakan bahasa Inggris American style. Yang lainnya lihat historis biografis gitu ya. Misalnya kalau kita bicara Singapura, karena dia bekas jajahan Inggris, maka saat kita mengirimkan surat untuk Singapura, maka kita menggunakan bahasa Inggris dengan British style. Gitu. Ya. Jadi, apa yang membedakan itu? Nanti akan beda. Ketika Anda 6 September 2006, jadi September 6, 2006, maka saya katakan ini adalah American style atau US. American style. Kalau British style gimana? Kira-kira?
6th of September Sorry, 2006. 6 of September. Begini? 2006. 6-nya ada TH-nya di atas, Pak, biasanya. Ya gini ya, 6 of September gini. Ya. Iya, Pak. Ini UK ya. Oke, good, 6 of September 2006 UK ya. Atau saat Anda simple misalnya ini juga UK ya. Ini juga UK September 6. Kalau Amerika itu Amerika bisa juga seperti ini. Ini juga US ya. Ini UK yang warna biru ya. Yang merah itu US ya. Cirinya apa? Cirinya kalau misalnya kita bicara US itu dia simple sekali. Ya. Simple, ini juga simple. Simple. Tapi kalau ini kan lebih kompleks kan ya. Ini adalah kompleks. Ini juga kompleks. Kompleks simple dalam artian literal ya. Simple, sederhana, sederhana dia. Apalagi yang nomor 2 ini nih yang saya highlight, ini gampang banget. Ini cirinya sama seperti Indonesianya kan ya. Ini artinya simple ya, artinya simple. Kalau Inggris, karena memang secara historis biografis, kalau Amerika memang sangat rebellious ya, rebellious, artinya pemberontak. Artinya dia memang mau meninggalkan segala sesuatu berbau Inggris ya. Kalau Inggris pasti dia lebih kompleks dia. Ini lebih ribet. Dalam artian kompleks itu ribet ya, artinya detailnya jelas. 6 of September 2006. Ya, pasti ini lebih rumit tulisannya dari versinya US ya, seperti ini. Jadi saya katakan, jika Anda mengirimkan kepada negara yang tidak berbahasa Inggris, maka Anda gunakan bahasa Inggris. Default sistemnya adalah bahasa Inggris Amerika. Karena bahasa internasional, bahasa Inggris di dunia adalah bahasa Inggris Amerika. Ya, jangan salah, bukan bahasa Inggris Inggris ya. Inggris boleh bilang Inggris lah pemilik bahasa, tapi nyataannya yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris American style, gitu ya. Jadi lihat nanti kalau misalnya Singapura itu jajahan mana dia kan di persemakmuran ya, Commonwealth persemakmuran dari Inggris, maka kita menggunakan bahasa Inggris atau UK, United Kingdom style, gitu ya. Nah, ada juga yang misalnya ini 6 September, ada juga yang ya seperti ini ya. Oke. Berikutnya kita beralih ke greeting-nya nih ya, yang mulia. Yang mulia kira-kira Anda terjemahkan dengan apa? Your Majesty, sir. Your Majesty, Your Majesty, Your Majesty. Your Majesty. Ya. Apalagi kira-kira? Your Excellency, sir. Your Excellency. Ada lagi? Ada lagi menurut Anda? Oh ya, ini. Your Honorable. Sebentar. Apa? Your Honorable. Your Honorable. Ada lagi? Your Highness, Pak. Your Highness. Ada lagi?
kita lihat ya. Ini adalah yang warna merah, ini adalah yang Anda berikan ke saya ya. Saya. Kalau kita bicara Your Majesty, Anda harus lihat addressee-nya. Ya, lihat addressee. Lihat addressee-nya. Kenapa lihat addressee-nya? Yang kita kirimkan dia itu adalah siapa, gitu ya. Siapa? Ya. Karena kalau misalnya kita bicara, kalau kita misalnya lihat ini ya, karena kalau misalnya itu adalah di sini kan yang mulianya siapa ya? Ini yang mulia siapa? Maka kita ke bawah. Yang mulianya ada ini, yang mulia wakil presiden, ya, wakil presiden, wakil presiden. Maka wakil presiden itu adalah birokrat. Ya. Ini birokrat bahasa saya ya, birokrat. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara birokrat, ya, birokrat itu bisa misalnya wapres ya, ya, presiden itu kan misalnya dubes, atau misalnya menteri ya, atau perdana menteri itu, terus lurah ya, camat dan sebagainya ya. Itu kalau kita bicara birokrat itu orang-orang yang kayak gitu ya, birokrat ya. Maka apabila kita menggunakan orang-orang seperti itu, pasti itu ininya yang mulia itu diterjemahkan dengan Your Excellency, ya, atau ya Excellency saja, Excellency boleh gitu ya. Ini itu yang yang kita gunakan ini, Your Excellency atau Excellency saja. Itu untuk, ingat ya, yang biru ini untuk yang birokrat. Kita bicara yang birokrat gitu ya. Tapi kalau misalnya jadi ini ya, Excellency, Your Excellency ini adalah birokrat, juga Anda gunakan Excellency saja. Tidak bisa menggunakan Your Highness atau Majesty ya. Ya, kalau misalnya Your Majesty itu, ini harus huruf besar ya. Y-nya besar, M-nya juga besar, nggak boleh enggak, dia mutlak harus menggunakan huruf besar, Excellency. Maka kalau lihat addressee-nya, maka kita bisa katakan ini sebagai tadi birokrat, ini bicara ningrat. Ya, ningrat. Ya, bahasa ningrat itu bisa tadi ya, raja gitu misalnya, putra mahkota misalnya, mahkota ya, sultan ya, atau misalnya sultan, syekh gitu kan. Terus apa lagi, mahkota, sultan dan sebagainya. Habib. Apa? Habib, Pak. Habib. Oke ya. Nanti Iya. kalau Syekh itu di Arab itu bukan, kalau Syekh kan belum tentu Habib ya. Syekh itu ibaratnya kalau di Arab itu memang orang yang terhormat, tapi dia belum tentu Habib. Kalau Habib kan ibaratnya Habib itu dia itu hanya garis keturunan gitu ya. Sehebat-hebatnya Anda, sereligiusnya Anda, tidak bisa dikatakan sebagai Habib karena Anda bukan darah Rasul ya. Kalau nggak ada darah Rasul atau keturunan Rasul ya. Jadi itu Habib itu hanya ibaratnya hanya memang jabatan dari pertalian darah ya. Jadi kalau Syekh itu bisa
merupakan misalnya kayak misalnya imam besar itu kan, imam besar Masjidil Haram kan Sudais itu kan namanya Syekh Sudais ya, dipanggil Syekh gitu ya. Syekh itu jadi kayak ulama seperti itu ya. Raja, putra mahkota, sultan, pokoknya berhubungan dengan kerajaan, hubungan dengan kesultanan itu ningrat itu ya, maka itu Anda menggunakan tadi ya bisa Your Majesty ya. Your Majesty bisa misalnya ya, boleh ya. Your Highness juga oke. Your Highness. Tapi ya, jadi untuk jadi untuk opening complimentary ya, yang mulia gitu ya, Anda lihat addressee-nya, pertama Anda lihat addressee-nya. Addressee-nya dibagi dua. Apakah dia birokrat, apakah dia ningrat? Apakah dia birokrat atau ningrat? Kalau birokrat intinya adalah pejabat pemerintah ya. Birokrat artinya pejabat pemerintah. Gitu ya. Nih, birokrat intinya adalah pejabat pemerintah. Ya. Tapi kalau misalnya ningrat itu ya berhubungan dengan darah ya, darah ningrat dengan kerajaan seperti itu. Jadi ada dua klasternya. Apakah dia birokrat, apakah dia ningrat? Kalau birokrat Anda gunakan Your Excellency gitu ya, atau Excellency saja. Ya, atau kalau Anda tahu gendernya boleh juga pakai His Excellency atau Her Excellency, boleh, silakan. Gitu ya. Tapi mudah saja kalau misalnya di sini Anda hanya mengatakanlah yang mulia menjadi kita ubah ya, ini jadi benar jadi ya, Your Excellency gitu ya, atau Anda gunakan Excellency saja, atau gunakan his atau her Excellency juga boleh ya. Jadi ini yang warna ini boleh ya, ini silakan saja pilih saja yang mana gitu ya. Walaupun kalau saya prefer ya Your Excellency saja atau Excellency saja. His atau her nggak penting, nggak perlu, karena di bawah nih ada yang mulia nih ya, di sini saja nanti ya, di atas nggak perlu ya. Jadi untuk yang mulia boleh Your Excellency, His Excellency atau Her Excellency boleh ya, pakai ini saja karena ini adalah yang mulianya merujuk kepada birokrat atau pejabat pemerintah gitu ya. Kalau raja dan segala macam nggak apa-apa. Nah, di sini ada pengecualian untuk kerajaan Inggris ibaratnya kerajaan yang paling mendunia gitu ya. Makanya paling mendunia, ibaratnya paling besar skalanya, itu dibuktikan bahwa Ratu Elizabeth adalah satu-satunya orang di dunia ini yang boleh pergi ke negara manapun tanpa paspor. Gitu ya. Ratu Elizabeth adalah satu-satunya orang yang boleh pergi ke negara manapun tanpa paspor. Pak Jokowi atau misalnya mau Donald Trump kayak segala kayak, atau misalnya artis Will Smith kayak segala macam, kemanapun dia pasti pakai paspor. Ya. Jadi selain Ratu Elizabeth nggak ada ya. Makanya untuk kalau misalnya yang mulia ini merujuk kepada misalnya yang mulia itu merujuk kepada kerajaan Inggris, itu dia menjadi Your Highness ya, Highness ya. Ini untuk kerajaan biasa nih ya. Ini untuk kerajaan biasa. Untuk kerajaan Inggris ditambahin Your Royal Highness. Pasti kata royal ini menjadi hak prerogatif ketika kita bersurat untuk kerajaan Inggris. Yang lain cukup Your Highness atau
His Highness boleh ya, Your Majesty ya. Kalau Inggris itu Your Royal Highness pasti. Gitu ya. Oke, jadi itu untuk tabiknya, untuk tabik atau greetings atau opening complimentary, ya salam membuka seperti itu. Ada 2 klaster, birokrat atau ningrat, ya seperti itu. Oke, yang berikutnya kita menerjemahkan kalimat yang pertama ya. Bentar. Anda bandingkan terjemahan Anda dengan terjemahan saya. Ya, di sini lihat yang ininya. Saya sangat sedih mendengar. Ya. Diterjemahkan kalau misalnya I was very shocked, itu umum. Ya. Ini yang aneh di sini nih, menggunakan kata saddened. Saddened ini aneh. Anehnya apa? Karena saat kita bilang kata itu adalah sad, itu sama dengan adjective. Adjective. Oke. Kita bilang saddened, itu adalah verb. Gitu ya. Saat kita bilang saddened, itu kembali ke adjective. Anehnya adalah kenapa sih? Ya sudahlah, ini kan ada, ini kata sadden ya, yang artinya adalah ini merupakan kata sifat ya. I was very shocked and saddened. Makanya ini kan ada to be-nya was. Ini adalah merupakan adjective. Kenapa sih Pak nggak pakai yang original saja, yang awal saja, menggunakan sad yang ini? I was very shocked and sad, gitu kan? Kenapa mesti pakai yang ini, gitu ya? Ini yang saya bilang kekhasan dari bahasa Inggris dalam legal translation atau terjemahan hukum, ya. Artinya struktur bahasanya akan sedikit berbeda, ya karena dia di dalam genre yang berbeda, gitu ya. Karena apa? Kesimpulannya adalah semakin jarang kata itu digunakan dalam percakapan sehari-hari, maka marwahnya semakin tinggi, kehormatannya akan semakin tinggi, formalitasnya akan semakin tinggi, keabsahannya semakin tinggi, keformalan semakin tinggi, gitu ya. Sad and sadden sama-sama adjektif, tapi karena kata sadden sebagai adjektif sangat jarang digunakan ketimbang kata sad sebagai adjektif ya. Karena dia jarang digunakan, maka kata sadden akan jauh lebih resmi ketimbang kata sad. Meskipun klaster katanya sama, yaitu klaster adjektiva atau kata sifat. Gitu ya. Jadi bahasanya nggak boleh bahasa pasaran. Kemarin saya sudah singgung dalam pertemuan sebelumnya bahwa bahasa hukum itu jangan bahasa lingua franca, jangan bahasa keseharian, jangan bahasa pasar, gitu. Harus bahasa yang resmi. Gitu. Kenapa? Karena kalau bahasa hukum itu kan saya bilang bahwa Anda sedang berbicara atas nama Tuhan, gitu ya, atas berbicara atas nama kebaikan, gitu ya. Kenapa kita berbicara atas nama Tuhan? Ya, karena Tuhan tidak hadir langsung dalam persidangan dalam hal seperti ini ya. Oke, jadi I was very shocked and saddened to receive the news of earthquake. Striking ini pilihan ya. Anda boleh striking atau hitting terserah ya. Tapi nanti kalau menerjemahkan jangan dibuat atau seperti ini. Ini hanya contoh saya ke Anda saja sebagai pilihan kata ya. Kalau sudah menerjemahkan, Anda tentukan Anda menggunakan striking atau hitting. Kashmir, hitting Kashmir gitu ya. Which has devastated. Ya mungkin kalau misalnya Anda bicara kata devastated, ya itu kan sama aja misalnya dengan paling gampang destroyed, ya kan? Destroyed. Tapi kata destroyed dengan devastated artinya sama, ya kira-kira arti sama. Tapi devastated ini sangat jarang digunakan.
ya sangat jarang digunakan, tidak sesering destroyed, maka kata devastated lebih resmi, lebih formal. Maka digunakanlah kata which has devastated, bukan which has destroyed. Ya, the countryside in the southwestern part of the state, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Berarti kalau habis earthquake itu nggak bisa pakai happen ya, Pak? Earthquake ya. Nah, oke. Jadi misalnya ya, kalau misalnya striking, hitting, atau saya kasih tadi Indah bilang happening ya. Karena ini saya pakai ing, jadi ini the news of the earthquake, striking, hitting, atau happening. Kalau happening in Kashmir gitu ya. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Karena happening itu tadi, apakah happening lebih formal ketimbang hitting? Apakah happening lebih formal ketimbang striking? Gitu ya. Derajat keformalannya itu dilihat dari intensitas penggunaannya. Kalau intensitas penggunaannya rendah, maka dia akan lebih formal. Ya. Lebih banyak mana Anda menggunakan kata elu atau Anda dalam keseharian? Dalam kehidupan sehari-hari, Anda lebih banyak menggunakan kata Anda atau elu? Elu ya. Berarti elu itu intensitas tinggi ketimbang Anda kan? Gitu ya. Berarti kata Anda lebih formal dari kata lu. Paham ya? Ini saya bilang format. Ini saya bilang genre-nya dalam legal translation seperti ini. Ya, jangan salah menggunakan kata, jangan menggunakan kata yang pasaran. Gitu ya. Ada lagi, silakan. Pak, sama kayak countryside ya? Kenapa? Kenapa nggak pakai village? Karena lebih pasaran ya kalau village. Oke, ya itu. Tadi ini misalnya desa-desa ya, atau misalnya ini Anda menggunakan villages gitu kan ya. Villages, villages ya. Seperti itu. Betul, betul. Jadi makanya kalau misalnya Anda dalam menerjemahkan legal translation, sebaiknya Anda memang harus punya kamus yang kamus thesaurus ya. Karena di dalam thesaurus itu akan banyak sinonimnya ya. Kan kalau sinonim kan kita akan paham kan kata mana ya. Misalnya kalau devastated sama dengan destroy sama dengan apa gitu kan. Misalnya tadi happening sama dengan hitting sama dengan striking sama dengan apa gitu kan. Jadi kita bisa cari oh yang ini nih yang jarang digunakan nih. Jangan sampai yang pasaran. Gitu ya. Ya jadi kayak gitu. Ya itu pilihan seperti itu ya. Betul. Ya jadi happening ya kalau misalnya Anda dalam bahasa Inggris umum gitu ya. Anda pakai yang hijau tuh ya, pakai hijau, Anda pakai happening, Anda pakai villages, nggak salah. Bahasa Inggris umum, bahasa Inggris hukum nggak ada nilainya, gitu ya. Ya. Oke, berikutnya kita next mana dia? Saya dan istri saya, sorry. Ini ya. Saya dan istri saya bersama-sama rakyat Indonesia menyampaikan duka mendalam atas terjadi musibah yang telah menyebabkan ribuan nyawa melayang dan ribuan yang lain menderita. Let's see what you got. Ini here's my translation. Ya. Saya dan istri ini my wife and I. Ingat ya, saya dan istri
Kalau dalam bahasa Indonesia, sayanya dulu yang muncul. Dalam bahasa Inggris tidak pernah mementingkan diri sendiri secara linguistik ya. Bahasa Inggris pasti mengutamakan orang lain. Maka yang disebutkan adalah my wife-nya dulu, baru I. Bukan I and my wife, tidak. My wife and I, dan salah ya, gitu ya. Seperti yang sering saya buat joke itu, Anda bilang kan, aku dan kau, suka dan kau. Enggak, kau dan aku, enggak ada dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Pasti aku dan kau, suka dan kau, akunya dulu yang disebutin kalau orang Indonesia. Ya, lain dengan dalam bahasa Inggris pasti mengutamakan orang yang lawan bicara kita lebih dahulu. My wife and I bersama-sama rakyat Indonesia, with the people of Indonesia. Ini mesti ingat nih ya, the people of Indonesia. Ya, people of Indonesia. People of Indonesia. Ya. Itu tidak sama, ini bisa juga ada pilihan dari Indonesia atau Indonesian people. Itu sama sebenarnya kan ya. Artinya sama. The people of Indonesia atau Indonesian people itu sama. Ya. Menurut kamu mana yang lebih resmi? The people of Indonesia atau Indonesian people? The people of Indonesia. Kenapa itu lebih resmi? Karena lebih jarang digunakan. Lebih jarang digunakan ya. Dari bentuknya pun Anda lihat itu lebih ribet kan? Pakai the segala, pakai off-offan segala gitu kan. Nah, itu format itu yang Anda harus pahami. Ya, bahwa Anda harus menggunakan the people of Indonesia ketimbang Indonesian people. Lebih baik ya. Ingin menyampaikan wish to, would like to juga boleh ya, wish to atau would like to, wish to, would like to, menyampaikan, ini boleh express ya, atau misalnya express, menyampaikan, convey atau impart, terserah gitu ya. Ya kalau misalnya express dengan convey, saya rasa lebih tinggi convey ya, lebih jarang convey, maka convey lah yang digunakan ketimbang express. Walaupun express juga boleh juga. Ya, ini kasih pilihan, silakan. Our deepest, ingat ya, ini kan kata mendalam ya, mendalam, dalam dengan terdalam beda atau sama? Dalam bahasa Indonesia beda ya. Dalam dengan terdalam itu berbeda ya. Karena itu dalam itu bukan zero komparatif ya. Kalau misalnya zero komparatif dalam. Tapi kalau lebih dalam itu komparatif. Kalau misalnya terdalam itu adalah superlatif. Gitu ya. Beda kelas jelasnya itu adjektif. Kelas. Tapi Anda mesti ingat kalau Anda bicara musibah, Anda bicara condolences ingat nih, condolences. Kata condolences itu atau duka cita itu tidak pernah diucapkan tanpa huruf S. Condolence nggak bisa. Ya, secara tata bahasa boleh condolence atau condolences gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam surat penyurat ya seperti ini pasti menggunakan S di belakangnya, condolences, dijamakkan. Paham ya? Itu format jangan diubah-ubah. Jangan tanya kenapa. Ya begitu, ya begitu. Ya. Ini yang dibilang kita nggak bisa bergaya, udah itu pokoknya. Ya, nggak bergaya. Condolences. Dan seandainya kita ada kata dalam, maka kita taruh dia di kata deepest. Ya, deepest ya. Deepest, bukan deep condolences, tapi deepest condolences. Selalu diluahkan atau dilebaikan gitu ya untuk menunjukkan betapa ikut berduka citanya kita ya. Jadi meski di bahasa Indonesianya adalah mendalam saja, di dalam bahasa Inggrisnya Anda taruh dia dalam bentuk superlatif atau paling dalam, terdalam gitu ya. Kendala studi ke atas musibah, studi mungkin disaster, mishap, catastrophe, calamity ya. Disaster tuh musibah ya. Musibahnya dia nggak jelas ya. Bisa
Disaster bisa macam-macam ya, bisa natural disaster atau bencana alam gitu ya, mishap itu juga mishap itu kedukaan ya, mishap kedukaan, ada yang mati gitu ya, ada yang mati, calamity juga ada yang mati, katastrofi itu yang mati dan banyak, disaster yang mati dan banyak ya. Calamity ini terserah saja, Anda bukan mishap atau apa silakan. Catastrophe ya, in this case sih saya I will not prefer disaster. I will not prefer disaster. Ya, Anda gunakan yang ini aja, yang 3 ini, silakan ini. Ya, Anda gunakan 3 ini. Catastrophe. Catastrophe karena ya disaster, catastrophe. Jadi sebetulnya ada tingkatannya ya. Bicara disaster, mishap, catastrophe, calamity, itu tingkatannya itu sebentar. Jadi pertama kita bicara mishap gitu ya. Ini ketidakberuntungan. Berikutnya kita punya tadi nih, calamity. Ini juga sama, ketidakberuntungan ya. Even bigger, much bigger gitu ya. Much bigger. Kalau misalnya kita bicara disaster ya. Ini sama juga. Ini ketidakberuntungan, tapi ini mencakup loss of life. Nyawa ya. Sistem nyawa. Loss of life. Berikutnya itu kita bicara katastrofi. Ini juga ketidakberuntungan dengan bigger loss of life. Ya, of life. Di atas itu ada apocalypse. Ini juga sama. Ya. Bicara keberuntungan, ini bukan lagi bigger loss of life, tapi biggest. Nah, jadi pada kata ketika Anda mau mengatakan tentang gempa yang menekan banyak jiwa, yang makan banyak korban jiwa, ya kalau misalnya mishap doang tuh, mishap tuh tidak beruntungan. Memang mishap dan calamity itu juga ada kematian bisa ya. Jadi kalau misalnya Anda bicara ada yang saudara meninggal gitu ya, paling tidak Anda bicaranya calamity nih. Ya. Anda dengar orang kecelakaan gitu, tidak memakan jiwa, kecelakaan, Anda bilang mishap. Ya. Anda bicara gempa bumi gitu, misalnya gempa bumi gitu ya, Anda bisa menggunakan disaster. Misalnya skala kecil gitu. Tapi kalau misalnya udah besar itu Anda bilang katastrofi ya, atau apokalips sangat besar. Ya. Katastrofi itu misalnya tsunami itu katastrofi, apokalips bisa juga katastrofi. Jadi ada gradasinya tuh dari makna itu ya. Kalau untuk di sini saya cenderung menggunakan katastrofi untuk surat ini. Ya, ini adalah gempa bumi, banyak yang meninggal, banyak yang tewas, katastrofi. Disaster juga boleh, tapi terlalu umum.
Paham ya? Disaster juga boleh, tapi terlalu umum dan paling umum di antara 1, 2, 3, 4, 5, di antara 5 kata ini. Ya, jadi Anda gunakan bisa katastrofi saja. Gitu ya. Okay, which cause thousands of people to lose their lives and thousands of others to suffer. Ini sih Anda lihat sendiri deh, pola yang saya tuliskan. Begitu bahasa hukum ya. Which cause thousands of people to lose their life and thousands of others to suffer. Dari ibaratnya dari bunyi strukturnya saja itu memang sudah berbeda. Ya, nggak salah, tapi kaidah bahasa Inggris digunakan, tapi memang ya bahasanya di awang-awang gitu ya. Itu cara kita menyampaikan dalam bahasa surat. Oke, sampai sini pertanyaan, silakan. Monggo. Jadi ingat ya, pokoknya cari yang paling tidak umum. Selalu cari gradasi maknanya. Maknanya sama, tapi ini di mana posisinya? Ya, apakah mishead? Apakah disaster? Apakah katastrofi? Apakah calamity? Apa apokalips? Gitu ya. Yang berikutnya, kalau bicara condolences, condolences pasti pakai S ya. Enggak condolence, tapi condolences pasti pakai S gitu ya. Kalau bicara duka cita mendalam, maka dalam bahasa Inggris Anda menggunakan terdalam untuk menunjukkan betapa Anda bersimpati terhadap kejadian itu. Gitu ya. Bahwa itu bagi kita bukan kejadian sembarangan gitu, kejadian yang sangat-sangat membuat hati bergetar gitu ya, karena memakan banyak jiwa. Jadi kita tunjukkan dengan tadi superlatif tadi ya. Oke, berikutnya nih ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi mereka. Kalau Anda menggunakan kata semoga dalam bahasa Inggris, pasti Anda menggunakan kata may. Ya. Ya, atau may atau may atau I wish you. Udah nggak ada yang lain. Ya, misalnya God bless you. Misalnya dalam bahasa dalam Bible ya, dalam Injil kan God bless you, God bless you, bless you, gitu ya, God bless you. Nah ini lengkapnya kan adalah kan God bless you ini ya lengkapnya adalah may God bless you, may God bless you. Ini may-nya nih dihilangkan nih, bukan dihilangkan, tidak dimunculkan ya. Jadi God bless you saja, ya. May-nya hilang. Ya, seperti itu. Jadi kata may ini untuk menunjukkan menggantikan kata semoga. Ya. Misalnya semoga ya, semoga. Jadi misalnya I wish you a good luck. Wish you good luck. Ini kan semoga beruntung. Semoga beruntung. Saya mendoakan Anda beruntung. Ini wish you. Artinya juga semoga. Ya, jadi untuk kata seperti ini, kata semoga tidak akan jauh-jauh dari kata may atau wish you. Ya. Maka terjemahan dari saya itu adalah bunyinya seperti ini. May the one and supreme God, ya, the one and supreme God, Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Pak, the one and supreme God, gitu ya, Tuhan yang Maha Esa, gitu. Kenapa itu nggak diganti saja, Pak? Diganti menjadi May the one and only, gitu. Kan sama aja. Ya nggak bisa, cuy. Ini bahasa hukum, gitu ya. Ini kata supreme pun ini bukan dari saya, ya. Itu memang sudah terjemahan baku. Bukan saya menerjemahkan, saya hanya meminjam saja itu kata supreme. Ya, the one and supreme God, Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, the one and the Almighty God, gitu kan? God the Almighty atau the Almighty God, boleh seperti itu. May the one and supreme God bless those who have passed away.
Passed away and died. Ya. Oh. Yang mana nih? Passed away atau died? Yang mana pilihan Anda? Passed away. Pass away. Passed away. Nah, Passed away. loh, Away. terjebak dia. Ay. Terjebaknya begini gitu ya. Mungkin Anda berpikir kalau misalnya passed away, pertama dia lebih resmi karena dari bahasanya pun lebih kompleks kan. Passed away itu udah 2 kata, died 1 kata. Tapi mesti ingat di sini memang ada hiperbola ya. Ini kan sebetulnya bukan meninggal. Ya. Orang meninggal itu on a nice bed. Di atas ranjang yang nyaman itu meninggal. Gitu ya. Tapi kalau meninggalnya itu adalah karena gempa bumi, banjir, keruntuhan gedung segala macam gitu. Itu lebih tepatnya dengan kata tewas ya. Maka in this case kita sudah pertimbangkan mana yang lebih formal sebetulnya adalah passed away ya. Tapi lihat konteksnya. Betul kalau secara tata bahasa dalam legal translation, passed away itu lebih jarang digunakan ketimbang died. Tapi konteksnya adalah ini bukan hanya meninggal, tapi tewas. Meninggal itu mati yang normal. Ini mati kan nggak normal kan ya. Memang ada hiperbola, ada efek psikologis yang ditampilkan di situ. Maka kalau saya, I would have preferred kata died saja. Ya. Who have died, ya, who have died, boleh. Ya. Jangan dibilang itu nggak sopan. Died kan mati Pak, enggak, tewas. Ya, ya, died mati atau tewas. Tapi kalau passed away nggak bisa diterjemahkan dengan tewas. Ya. Karena kalau tewas itu ada ketidakwajaran, walaupun sedikit. Kalau meninggal itu wajar. Ya. On a nice bed, di atas ranjang yang empuk. And give strength to those who are still alive. Ya. May the one supreme God, may supreme God, verbnya 2 nih, ya. Bless dengan give. Semoga Allah bless and give. Ya. Strength to those who are still alive to bear the impact of catastrophe. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Bisa lanjutkan? Ya, Indah, silakan. Ya. Cukup ya. Cukup, Pak. Nah, ini berikutnya terimalah yang mulia. Terimalah yang mulia penegasan kembali pertimbangan tertinggi dari saya. Ingat ya, ini bahasa Indonesianya pun ya, pada kata terimalah yang mulia itu adalah format. Ingat, itu adalah format. Oke. Itu selalu ada di paragraf terakhir dari surat yang Anda kirimkan dalam terjemahan hukum atau legal translation. Ya, terimalah yang mulia, selalu seperti itu. Ya, jadi terimalah koma yang mulia koma, itu format, jangan diubah-ubah. Ya, jangan tanya kenapa, pokoknya itu terima. Ya, itu bentuk frozen. Kata terjemahan dari saya itu menjadi please accept, excellency. Ini ya, terimalah. Terimalah pakai please accept. Ini kata please ini nggak tergantikan nih. Nggak bisa digantikan kata lain, pasti itu. Walaupun kata please itu sangat sering digunakan, tapi memang kita nggak ada pilihan lain selain menggunakan kata itu. Terimalah, excellency, the reassurances of my highest consideration. Seperti itu ya. Lalu berikutnya itu ini ya, di mana wapresnya ya. Wapresnya
Vice President of the Republic of Indonesia. Vice President of the Republic of Indonesia. Di sini sebetulnya ada kata the di sini ya. The. Tapi nggak saya munculkan. Buat apa? Kan mesti singkat kan, mesti singkat ya. Mesti singkat, jadi ini sudah paham ya. Jadi jangan bilang kok nih Vice Presidennya nggak pakai the, sedangkan the Republic pakai the. Nggak masalah, ini hilangkan saja. Sama seperti dalam skripsi kan latar belakang penelitian, background of the research kan, bukan the background of the research, nggak perlu. Background of the research, jadi dihilangkan saja, itu sudah understood atau dimengerti. Ya. Dan untuk di sini yang mulia Pak Presiden kita pakai ini saja. Ya, ini bilang saja nih ya. Karena kalau misalnya Anda tahu itu adalah wapresnya laki-laki, ya di sini Anda harus mencantumkan gender, gitu ya. Di atas ini, di atas sini, Anda tidak pakai gender nggak masalah, pakai your saja boleh, nggak pakai his atau her boleh, gitu ya. Tapi kalau misalnya di bawah sini, ini kan addressing-nya di bawah kan, nggak kayak surat yang umum, address-nya ada di atas, ini di bawah. Itu format, jangan diutak-atik ya. His Excellency. Kenapa kita harus pakai gender? Kita harus tahu dia laki-laki atau perempuan. Ya, kalau misalnya nggak pakai gender, gitu ya, yang mulia saja, itu Anda ignorance atau abai, ya. Berarti Anda tidak bisa dikatakan dekat dengan negara itu sebagai duta bangsa. Ya, jangan kan dekat, cowok ceweknya nggak paham, kayak gitu ya. Jadi His Excellency. Republik Islam Pakistan. Jadi ini temakan the Islamic Republic of Pakistan. Ya, the Islamic Republic of Pakistan. Jadi ini yang mesti Anda perhatikan. Dia addressing-nya atau alamat tertujunya itu ada di bawah, nggak seperti surat yang biasa ada di atas. Ya. Kenapa begitu? Ya sudah, ikutin itu yang saya bilang format, jangan utak-atik kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu formatnya, Anda akan menerjemahkan itu ya orang yang kita tuju atau negara yang kita tuju, alamatnya ada di atas. Tolong dimatikan dulu mic-nya, ada feedback. Semuanya mic matikan. Oke, jadi itu yang maka itulah terjemahan yang kita lakukan. Jadi my wife and I, along with the people of Indonesia, wish to convey our deepest condolences to the catastrophe which caused thousands of people to lose their life and thousands of others to suffer. Ya, ini which saya rasa which have caused thousands of people to lose their life and thousands of people of others to suffer. Ya, semoga Tuhan yang memberkati. May the one and supreme God, Tuhan yang Maha Esa. Udah itu, jangan utak-atik one and supreme God. Jangan one only God, nggak bisa gitu ya. The Almighty God, Tuhan yang Maha Kuasa. Anda nggak bilang the powerful God, nggak bisa. Harus the Almighty, itu udah frozen, udah bentuk baku, standar mendunia. Ya, bukan saya menerjemahkan, itu sudah baku. Okay, blessed who have died. Saya tidak menggunakan kata passed away karena di sini ada hyperbola. Ya, ini adalah tewas ya, karena died itu tewas, mati, gitu, tewas, mati. Kalau passed away itu meninggal. Passed away itu pasti di ranjang yang nyaman, meninggalnya normal. Kalau tidak ada sedikit ketidakberuntungan, kita gunakan died. And give strength to those who are still alive to bear the impact of catastrophe. Ya. Terimalah yang mulia
dalam terimalah koma, yang mulia koma, itu jangan otak-atik, itu adalah format juga. Please accept excellency. Dah, itu aja. Ya. Jadi kira-kira inilah penerjemahan surat korespondensi bilateral dua negara, ya. Pertama untuk mengucapkan duka cita, ya seperti itu yang paling tidak kayak gitulah. Jadi nanti kalau misalnya Anda bekerja sebagai praktisi penerjemah dalam suatu kantor, Anda udah nggak bingung lagi, oh format seperti ini ya. Dan alhamdulillah ini adalah teks yang benar-benar dikirimkan pada tahun 2006. Benar dikirimkan ya, jadi bukan teks sembarangan. Makanya kalau Anda cari ini tidak ada di internet ya. Jadi 2006 ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan silakan. Pak, saya mau tanya untuk yang di bagian penutupan, itu kan terimalah pertimbangan tertinggi dari saya tadi. Kenapa boleh ya Pak, kalau yang dari sayanya itu diterjemahnya bukan my highest consideration, tapi highest consideration from me. Tadi mana sih? Ini kan ya? Gimana? Bagaimana? Indah? Iya Pak, ini belum jalan. Nah iya yang itu. Ya, kan tadi saya bilang yang format itu ada di sini, format ya, format ada di sini. Kalau di sini ya monggo, ya. Sekarang saya tanya, my highest consideration atau highest consideration from me yang lebih bagus? Soalnya tadi Indah mikirnya kalau highest consideration from me, dia terlihat lebih panjang dan berbelit-belit gitu, Pak. Oke. Ya, oke. Bagus. Kalau Anda menggunakan itu, artinya saya sudah menggunakan konsep saya, tapi ada pertimbangan lain ya. Kalau misalnya my highest consideration, maka itu my-nya dan consideration-nya dalam satu paket. Ya, dalam satu paket. Tapi kalau misalnya highest consideration from me, itu ada underlining-nya. Underlining-nya pada me. Ya. My highest consideration jadi highest consideration from me, dari gue loh, gitu kan. Jadi itu terkesan ya secara psikologis Anda rasakan sendiri deh. Paham maksud saya? Saya nggak bilang salah ya, tapi which is better ya what I have written here, gitu ya. Jadi jangan tunjukkan keakuannya, jangan gitu, jangan keakuannya. From me highest consideration ya. Kalau di sini, ya Pak. Gitu ya. Ya di sini juga kalau misalnya Anda mau menggunakan pakai our highest consideration boleh. Ya karena kan kenapa our? Kan Yusuf Kala ini berbicara atas nama pemerintah kan, pakai our kan, seperti itu. Makanya kalau misalnya saya membuat surat pernyataan, maka saya mengatakan hormat saya di bawah, gitu ya. Tapi kalau saya sebagai kajur dulu gitu, saya pasti bilangnya dengan hormat kami, menurut kami, karena saya atas nama institusi, ya. Tapi kalau saya berbicara atas nama sendiri, makanya saya bilang dengan hormat saya, bukan hormat kami, gitu ya. Gitu Indah. Ada lagi silakan. Saya katakan ya, ini legal translation benar-benar perhatikan contoh yang saya buat itu Anda masuk dalam file, ini penting sekali. This is your money. Ini membedakan legal translation, terjemahan ibaratnya Anda belajar di lembaga-lembaga yang non formal dengan UNSADA sebagai universitas itu akan berbeda ya, karena inilah di sini saya posisinya bukan lagi sebagai penerjemah tapi memang praktisi penerjemah. Ya, kalau misalnya kita melihat kapasitas seorang dosen itu, kita lihat kompetensinya ya, potensinya. Jadi dosen yang bagus itu misalnya katakanlah dia ngajar hukum misalnya, ajar di hukum dan dia sebagai pengacara pengerjaannya itu bagus. Artinya akademisi plus praktisi. Itu lebih lekan ya, seperti itu. Jadi ini sepertinya saya kirimkan, jadi insya Allah ini nggak akan melenceng gitu ya.
Oke, ada lagi silakan tanyakan. Nanti hal-hal yang berhubungan dengan Anda sudah, artinya Anda sudah menggunakan konsep yang saya katakan, menggunakan format yang saya katakan, kok Pak Tommy malah kayak tadi malah harusnya kan lebih kompleks, lebih formal, Pak. Iya, tapi ada pertimbangan lain gitu ya. Kalau di awal ini Anda kan belum menerjemahkan, kita baru belajar ya, salah-salah nggak apa-apa. Nanti seiring waktu itu akan membaik dengan sendirinya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Pak, Ya, kalau yang tadi asuransinya diganti affirmation boleh? affirmation boleh, kan saya bilang hanya pilihan kan, silakan monggo, gitu monggo. Gitu ya. Kadang kata assurances atau confirm highest consideration segala macam gitu, ada yang dia sama gitu ya, sama gitu kan. Kadang-kadang ada yang memang levelnya sama, boleh saling menggantikan gitu. Ada yang levelnya tidak sama sehingga tidak saling menggantikan ya. Tadi kata misalnya sad dengan sadden nggak saling menggantikan tuh gitu ya. Iya. Kalau misalnya I'm pleased dengan I'm happy, pasti Anda menggunakan I'm pleased lebih formal, tidak saling menggantikan, tidak bisa bilang sama gitu ya. Tapi kalau misalnya consideration, affirmation segala macam itu sama dan bisa saling menggantikan. Di kata bersinonim bisa saling menggantikan, ada juga kata yang bersinonim tapi tidak saling menggantikan. Ya. Kalau tidak saling menggantikan, apa yang jadi pertimbangan? Intensitasnya. Tapi kalau misalnya katanya bersinonim dan kata itu ada 3 ya, tiga-tiganya itu memang jarang digunakan ketimbang yang satu lainnya, maka yang 3 itu boleh saling menggantikan. Gitu ya, boleh saling menggantikan. Ya. Oke, ada lagi silakan. Oke, jika tidak, maka terima kasih sudah bergabung dengan kelas Zoom saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.